Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Bertemu kembali dengan saya Hakul Yakin pada tutorial belajar TBMS MySQL. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang primary key, ya, bagaimana menentukan kunci utama atau primary key. Nah, rekan-rekan mahasiswa semuanya, sebelumnya sudah kita pahami bahwasanya setiap tabel yang ada dalam sebuah database harus, ya, wajib mempunyai primary key atau kunci utama. Nah, apa syarat utama dari primary key tersebut? Ya, primary key kita ambil dari salah satu kolom yang ada di tabel tersebut. Nah, kolom yang kita pilih itu adalah kolom yang datanya unik. Ya, artinya apa? Datanya tidak akan pernah sama. Ya, kalau kita lihat, nah ini adalah tabel pegawai yang sebelumnya sudah kita buat. Kalau kita lihat di sini, maka yang kemungkinan yang tidak ada sama itu adalah HP, ya, nomor WA, kemudian email, kemudian NIP dan ID, ya. Nah, itu merupakan kolom-kolom yang unik dan tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah kejadian email yang sama, kemudian nomor HP yang sama atau nomor WA yang sama. Pasti nomor HP itu bersifat unik, termasuk juga dengan NIP, ya, itu tidak akan pernah sama. Nah, itu merupakan kandidat dari primary key yang akan kita gunakan. Ada beberapa kandidat. Nah, tapi yang biasa digunakan dan yang mendekati itu adalah NIP, ya, fake NIP, ya, NIP pegawai. Tidak akan ada di satu rumah sakit, misalnya ini rumah sakit atau di sebuah perusahaan atau dimanapun, dalam perusahaan tersebut tidak akan pernah ada NIP pegawai yang sama. Ya, jadi kandidat terkuat dari tabel ini adalah fake NIP. Kenapa pada tabel ini saya tidak gunakan fake NIP sebagai primary key? Kenapa? Karena bisa jadi, ya, ketika karyawan itu baru masuk sebuah perusahaan, kadangkala dia belum mendapatkan NIP, tapi dia sudah bekerja. Atau pernah ditemukan kasus NIP karyawan itu berganti-ganti, ya, ketika dia kontrak NIP-nya ini, ketika dia calon karyawan tetap NIP-nya segini, kemudian ke pegawai tetap NIP-nya berubah lagi, gitu ya. Itu ada saya temukan di lapangan. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka NIP tidak bisa saya jadikan sebagai primary key. Ya, kenapa? Karena dengan kondisi yang berubah-ubah, kemudian sementara karyawan itu ambil absen, karyawan itu sudah mendapatkan gaji segala macam, ya, dan tabel pegawai ini berelasi dengan tabel-tabel yang lainnya. Ya, kalau kita gunakan NIP sebagai relasinya, ketika berubah nanti NIP-nya, maka semua datanya tidak akan ditemukan karena dia sering berelasi. Maka saya sarankan untuk hal ini saya buat primary-nya dari sistem saja, ya, saya buat namanya fake ID. Kemudian tipe datanya integer 11 dan auto increment. Nah, jadi walaupun nanti NIP-nya berganti-ganti nggak ada masalah, ya, seperti itu. Maka untuk NIP nanti saya akan tentukan saja sebagai unik, ya, tidak sebagai primary key. Tapi kalau fake ID sudah pasti primary key dan bersifat unik, ya. Nah, maka perlu kita sebagai seorang programmer dalam membuat database menentukan primary key dari masing-masing tabel yang kita buat. Dan yang pastinya tidak ada dan tidak boleh dalam satu tabel ada dua primary key. Ya. Nah, kemudian satu lagi dalam primary key itu
tidak akan ada data yang sama. Oke. Nah, nanti kita akan contohkan di video selanjutnya bagaimana primary key itu tidak boleh ada data yang sama. Baik, sekian penjelasan tentang primary key. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jika ada yang tanyakan, silakan komentar di kolom komentar. Saya yakin mengucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.